Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti persekutuan doa pagi di hari Sabtu ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur kalau untuk satu hari kemarin, Tuhan sudah memberkati di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan, boleh membentuk, boleh memimpin, dan boleh memberikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami juga selalu mendoakan untuk jemaat-Mu di GKI Sudirman, untuk yang saat ini belum mengikuti ibadah di dalam persekutuan doa pagi. Kiranya Engkau akan mengajak mereka untuk bersama-sama bersekutu dengan kami di pagi hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penolong kami. Kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan, mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Renungan pada pagi hari ini bertemakan Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia, yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 8, di mana ayat emasnya adalah 1 Samuel 2 ayat 3b yang berbunyi, sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Kita pasti pernah mendengar ungkapan hidup itu berputar bagai roda pedati, yang menggambarkan kenyataan hidup yang selalu berubah. Ada kalanya kita sehat, tetapi di lain waktu kita sakit.
Orang kaya bisa menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa ketika kita berada di atas, kita tidak boleh jumawa. Sedangkan ketika kita berada di bawah, kita tidak boleh berputus asa. Hana adalah istri Elkana yang tidak memiliki anak. Penina, istri kedua Elkana, melahirkan beberapa anak sehingga menjadi sombong dan menghina Hana. Hana berdoa memohon agar Tuhan memperhatikan penderitaannya dan memberinya seorang anak laki-laki. Ia pun berjanji akan mempersembahkan anak itu untuk melayani Tuhan. Doanya dikabulkan. Setahun kemudian ia melahirkan Samuel, dan setelah disapih, ia menepati janjinya dengan mengantarkan Samuel ke bait Allah. Kini ia adalah seorang ibu yang berbahagia. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai orang lain dan tidak merendahkan mereka yang kurang beruntung. Situasi dapat berbalik, dan kelak kita mungkin justru membutuhkan bantuan mereka. Allah ingin kita saling mendukung dengan apa yang kita miliki, yang kuat menolong yang lemah, yang memiliki lebih berbagi dengan mereka yang kekurangan. Jika kita sedang terpuruk, jangan berhenti berjuang, karena Allah pasti menolong. Amin. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu di dalam doa dan membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Aceng, Ibu Lina, Ibu Yani, Ibu Eli Asan, dan Ibu Neni. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang dirasakannya saat ini. Engkau mengetahui kelelahannya, dan juga Engkau mengetahui kekhawatiran yang ada di dalam setiap hatinya. Kami mohon Tuhan, jamahlah tubuhnya dengan kuasa-Mu, pulihkan apa yang menjadi kelemahan di dalam tubuhnya. Engkau yang akan memberikan ketenangan di dalam setiap rasa tidak nyamannya. Biarlah saudara kami ini tetap merasakan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang setiap saat menjagai dan merawatnya setiap waktu. Dan juga Tuhan, tolong bagi keluarga yang merawat, berikan kepadanya kesabaran, kekuatan, dan damai. Sehingga pada saat ini, biarlah saudara-saudara kami ini, di dalam kehidupan imannya akan justru semakin kokoh, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menopang. Kami serahkan seluruh proses pemulihan ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau yang memberi hidup, menjaga langkah, dan menyertai sampai pada usia yang baru. Untuk itu kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, yaitu saudari kami Delia, saudari kami Elena, saudari kami Clairin, saudara kami Tantia. Kiranya Engkau menambahkan hikmat, Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan memberikan hati yang lembut untuk selalu dapat mengikuti kehendak Tuhan. Berikan kekuatan ketika lemah, damai ketika gelisah, dan sukacita yang tidak pernah goyah. Tuhan, tolong mereka agar bisa selalu berjalan di usia yang baru ini dengan iman yang teguh. Jadikan setiap rencana sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap langkah akan dapat menjadi berkat bagi keluarga, teman,
dan siapapun yang dijumpainya. Kami serahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti kepada setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah